Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hersnata dari Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang telah saya buat sebagai tugas besar saya dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Oke, sebelumnya saya akan bacakan sebuah soal. Ini adalah sebuah soal cerita, dan langsung saja ya. Sebuah pertemuan acara keluarga. Ada banyak orang yang hadir di sana. Ada yang bersama pasangannya dan ada yang datang sendiri. Setiap orang saling bersalaman kecuali dengan pasangannya sendiri. Berapa kalikah terjadinya tindakan bersalaman dalam acara tersebut? Contoh, yang di sebelah ini dengan jumlah 5 orang, A, B, C, D, dan E. 4 orang berpasangan, dalam kurung 2 pasangan, yaitu A dengan B dan C dengan D. Dengan melihat diagram, dapat diketahui ada 8 kali orang bersalaman dalam pertemuan tersebut. Data soal: setiap baris berisi 2 angka yang dipisahkan oleh 1 spasi. Angka pertama adalah jumlah total orang yang ada dalam ruangan. Angka kedua adalah jumlah orang atau Angka kedua adalah jumlah yang berpasangan. Jumlah orang minimal adalah 2 dan maksimal 1000. Hasil dari pemrograman adalah jumlah berapa kali orang yang bersalaman dalam ruangan itu. Nah, itulah kira-kira pertanyaannya. Dan sekarang kita lanjut ke flowchartnya, oke? Nah, langsung saja ya. Ini ada skripnya, ada flow. Nah, langsung saja ya. Ini ada flowchartnya di sebelah sini. Nah, terus yang pertama itu ada start untuk memulai program. Habis itu ada preparation yang bawah. Nah, untuk mendeklarasikan variabel tipe data apa sama isinya apa. Contohnya in pasangan sama dengan min 2. Berarti variabel pasangan tipe datanya integer, isinya itu nilainya 2. Terus misalkan lagi in pengurangan sama dengan orang min 2. Berarti variabel namanya pengurangan, terus tipe datanya integer, nilainya dari variabel orang min 2. Nah, habis itu yang bawah itu ada decision atau pemilihan. Ada variabel i, tipe data integer, nilainya 0. Nah, kalau misalkan i ini kurang dari sama dengan orang, nilainya dia akan melakukan proses. Nah, prosesnya itu yang di bawah ini true. Orang sama dengan orang min 1, berarti variabel orang itu nilainya bakal ganti. Yang dihasilin dari variabel orang variabel orang min sama 1. Nah, habis itu di bawah ada faktorial atas. Itu kayak menjalanin prosesnya gitu. Itu doang sih. Terus faktorial atas sama dengan faktorial atas
dikali sama orangnya kayak gitu. Terus habis itu lanjut ke bawah itu ada fungsi increment i++ gitu. Nah, kalau misalkan nilai dari decision itu false, maka dia akan masuk ke decision 2 yang sebelah kanan. Nah, yaitu i sama dengan 1. Jadi nilainya sama dengan 1. Lah, jika variabel pengurangan kurang dari nilai 1, nilai dari nilai i, nah misalkan benar kondisinya, berarti masuk ke proses yang berikutnya, yaitu pengurangan sama dengan pengurangan -1. Lalu faktorial bawah 1 sama dengan faktorial bawah 1 kali pengurangan, terus ada fungsi increment lagi yang di bawah, itu i++. Kalau kondisi masih salah juga, itu masuk ke proses yang terakhir yang bawah, yaitu faktorial bawah sama dengan faktorial bawah 1 dikali faktorial bawah 2, kayak menjalankan operasi doang kayak gitu. Nah, terus yang bawah itu adalah fungsi output buat nampilin itu manggil variabel orang sama orang, habis itu udah prosesnya selesai. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang flowchart yang saya buat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar tentang algoritma ini, belum begitu paham. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh ibu dosen. Nah, mungkin sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya punya quotes yang sangat bagus. Ini dari Pak Dahlan Iskan, dan ini selalu saya terapkan dalam kehidupan saya. Quotes ini berbunyi seperti ini: setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagalmu ketika kamu masih muda. Nah, dari hal ini atau quotes ini, saya belajar tentang sesuatu, bahwa kita sebagai anak muda itu harus berani untuk mencoba sesuatu hal yang baru untuk kita, yang sama sekali belum pernah kita coba. Nah, dari saya pernah mencoba sebagai freelance fotografer, terus pernah bisnis fotografer sampai sekarang, dan alhamdulillah jalan kayak gitu. Terus tapi dari sebelumnya saya juga pernah gagal gitu, dalam artian tidak ada klien dan sebagainya. Nah, dari situ saya mencoba untuk lebih belajar lagi, memperbaiki diri untuk kedepannya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang menonton video ini, dan untuk orang-orang yang di luar sana, semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, pasti ada sesuatu momen yang kita kerjakan atau kita lakukan itu pasti mendapat kendala atau kegagalan, entah itu dalam hal belajar, nilai, pekerjaan, atau apapun, pasti mengalami kendala atau hambatan atau kegagalan gitu. Nah, mungkin dari situ kita harus belajar cepat, memperbaiki diri untuk kedepannya lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin seperti itu aja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat didengar dengan jelas yang saya jelaskan. Semoga jelas. Mohon maaf bila saya ngomongnya patah-patah karena saya jarang banget ngomong di depan kamera.
Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.